Saya pikir dalam bisnis Anda harus belajar bersabar. Mungkin saya sendiri tidak terlalu sabar, tapi saya pikir hal yang paling banyak saya pelajari adalah dapat menunggu sesuatu dan mendapatkannya. Kata terpenting dalam bisnis kita adalah keinginan. Cobalah untuk menghindari berinvestasi ketika semuanya terlalu mahal. Ketika saya mengambil alih Louis Vuitton, semua orang berkata, ini sudah sangat besar, apa lagi yang bisa Anda lakukan? Dan sejak saat itu, kami melipat gandakan kesuksesan itu 10 kali lipat. Semua yang menarik minat saya adalah mempromosikan merek saya, bukan diri saya sendiri. Saya sering bertemu para perancang. Kami mendiskusikan produk. Mereka menunjukkan kepada saya ide-ide mereka. Kami mendiskusikan kampanye iklan. Dan setiap penemuan baru yang dapat kami temukan untuk masa depan. Saya sangat kompetitif. Saya selalu ingin menang. Louis Vuitton, merek mewah terbesar di dunia dalam hal penjualan, berencana untuk meredam ekspansi di seluruh dunia dan fokus pada produk-produk canggih untuk mempertahankan citra eksklusifnya. Steve Jobs pernah meminta saya untuk memberi nasihat tentang retail, tetapi saya berkata, saya tidak yakin sama sekali bahwa kita berada dalam bisnis yang sama. Yang membuat Louis Vuitton terkenal adalah kualitasnya. Kami tidak melakukan pemasaran, kami hanya menciptakan produk yang luar biasa dalam desain dan pengerjaannya. Bisakah Anda mengatakan bahwa dalam 20 tahun orang masih akan menggunakan iPhone? Mungkin tidak. Mungkin kami akan memiliki produk baru atau sesuatu yang lebih inovatif. Yang bisa saya katakan hari ini adalah dalam 20 tahun saya cukup yakin orang masih akan minum Dom Perignon. Uang hanyalah konsekuensi. Saya selalu berkata kepada tim saya, jangan terlalu khawatir tentang keuntungan. Jika Anda dapat melakukan pekerjaan Anda dengan baik, keuntungan akan datang. Yang saya sukai adalah menang. Yang saya sukai adalah menjadi nomor satu. Orang yang paling saya kagumi dalam bisnis adalah Warren Buffett. Dia adalah investor jangka panjang dan memiliki ide-ide cemerlang. Dan dia berpegang teguh pada ide-ide itu. Setiap kali ada krisis, kami memperoleh pangsa pasar. Saya suka kombinasi antara kreativitas dan proses kreatif, serta organisasi yang diperlukan untuk membuat bisnis seperti ini sukses di seluruh dunia. Saya meluangkan waktu untuk mendekat, dan saya tidak langsung memeluk seseorang. Tapi ini merupakan masalah gaya. Agar dapat menjual produk dengan harga yang relatif tinggi, Anda harus menawarkan keahlian dan kualitas yang menyertainya. Kami benar-benar sangat beruntung memiliki begitu banyak merek fantastis. Tetapi untuk menumbuhkannya, kita tidak harus terburu-buru. Mereka tumbuh cepat, tetapi mereka harus tumbuh sesuai dengan pasar dan kapasitas yang kita miliki untuk menghasilkan produk yang baik. Produk yang bagus bisa bertahan selamanya. Menurut saya, untuk mempersiapkan karir penting untuk memiliki tujuan. Dalam bisnis, saya pikir yang paling penting adalah memposisikan diri Anda untuk jangka panjang dan jangan terlalu tidak sabar. Itu yang pada dasarnya saya alami, dan saya harus mengendalikan diri. Dalam bisnis yang mewah, Anda harus membangun warisan. Saya ingat orang mengatakan kepada saya, tidak masuk akal untuk mengumpulkan begitu banyak merek. Dan itu adalah keberhasilan. Itu adalah keberhasilan yang diakui. Dan selama 10 tahun terakhir, setiap pesaing berusaha untuk meniru. Saya pikir mereka tidak berhasil, tapi mereka mencoba. Alasan utama kesuksesan di awal adalah memiliki ide. Ide yang kreatif dan ide yang inovatif. Sangat penting bahwa ketika Anda memiliki desainer seperti Marc Jacobs yang jenius, Anda akan memberinya kebebasan penuh. Jika Anda sangat menghargai dan menyukai apa yang dilakukan orang kreatif dan cara berpikir mereka, yang biasanya dengan cara yang tidak dapat diprediksi dan tidak rasional, Anda dapat mulai memahami mereka. Dan akhirnya Anda bisa melihat ke dalam pikiran dan DNA mereka. Ketika sesuatu harus dilakukan, lakukanlah. Di Prancis, kami penuh dengan ide-ide bagus, tetapi kami jarang mempraktikkannya.
Saya sering berkata kepada tim saya, kita harus bersikap seolah-olah kita masih pemula. Jangan terlalu sering pergi ke kantor. Tetap terhubung dengan pelanggan atau desainer saat mereka bekerja. Saya mengunjungi toko setiap minggu. Saya selalu mencari manajer toko. Saya ingin melihat mereka di lapangan, bukan di kantor mereka mengerjakan dokumen. Barang mewah adalah satu-satunya area di mana dimungkinkan untuk membuat batas mewah.